Baik, kita masuk ke part 2 ya, video part 2. Di mana di sini kita akan coba cari panjang kelas. Jadi pastikan dulu bahwa banyaknya kelas ini sudah menggunakan rumus Sturges ya. Sehingga banyaknya kelas ini sudah bentuk kesimpulan. Kesimpulannya yakni di sini banyaknya kelasnya 5. Jadi jangan menggunakan yang 5,6, tapi gunakan saja yang banyaknya kelas sebanyak 5 ini ya. Nah, karena kita sudah menentukan banyaknya kelasnya 5, maka kita tinggal memasukkannya ke dalam panjang kelas. Nah, teman-teman mahasiswa sering ada kesalahan ya, pada saat di sini sudah membuat kesimpulan banyaknya kelasnya 5, tapi di dalam penghitungan panjang kelas masih menggunakan yang 5,6 ya, sehingga hasilnya menjadi berbeda dari yang semestinya. Adapun untuk panjang kelas, di sini perhitungannya adalah panjang kelas sama dengan nilai yang terbesar dikurangi nilai yang kecil dibagi dengan banyaknya kelas. Oke, untuk batas kelas kita tidak gunakan. Baik, adapun untuk tahap penyusunan tabelnya, yang pertama kita akan membuat pengurutan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar ya. Kemudian kita membuat tally mark ya. Tally mark itu jadi berapa frekuensi dari masing-masing data. Kemudian kita menghitung jumlah kelasnya ya dengan rumus yang tadi Sturges. Kemudian baru kita menentukan panjang kelasnya ya. Panjang kelasnya dengan rumus yang tadi. Kemudian baru kita mengelompokkan angka-angka di dalam kelompok yang ada di tabel. Baik, kita langsung ke contoh ya. Contoh. Suatu penelitian mencatat pendapatan 20 penduduk yang telah bekerja di kelurahan X dan diperoleh data sebagai berikut. Ini dalam ribuan rupiah. Oke, kemudian di situ ada data acak ya, dari mulai 40, 85, 68, 49 sampai data terakhirnya yakni 67. Kemudian kita diminta untuk mensajikan data mentah di atas dalam bentuk tabel. Nah, yang kita lakukan pertama yakni mengurutkan dari angka yang terkecil yakni 40 ke angka yang terbesar yakni 89. Ya, jadi urutannya 40, 43, 49, 49, 55, 55, 56, 56 dan begitu seterusnya. Nah, ini karena tempatnya kecil aja seperti ini ya, nanti bisa ke arah bawah ya, supaya memudahkan pada saat pendataan. Selanjutnya dibuat tally mark. Tally mark itu di sini kita menghitung jumlah dari masing-masing pendapatan. Misalnya di sini 49 itu pendapatannya pendapatan 49 ada 2 orang. Jadi dimasukkan jumlahnya 2. Yang 55 juga ada 2 ya. Kemudian yang 56 ini 3 ya. Yang 63-nya ada 1. Yang 67 pendapatannya ada 5 dan begitu seterusnya. Ini disebut tally mark ya. Baik, setelah kita melakukan array, membuat tally mark, selanjutnya adalah menghitung banyaknya kelas. Untuk menghitung banyaknya kelas, menggunakan rumus yang K sama dengan 1 ditambah 3,322 log 20. Log 20 itu log dari jumlah datanya. Jumlah datanya. Log 20 itu 1,3010, ya, kemudian dikali dengan 3,322, baru hasilnya ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 5,3. Nah, untuk banyaknya kelas, sekali lagi pembulatannya ke bawah. Ya. Namun untuk panjang kelas, pembulatannya ke atas. Jadi kita ingin banyak kelasnya itu sedikit, tapi secara panjang kelasnya ini lebih panjang, lebih luas ini. Nah, sehingga untuk panjang kelas, kita tinggal mencari nilai yang terbesarnya, yakni 89, dikurangi 40, ya, kemudian dibagi 5. 5 itu adalah kesimpulan dari pembulatan ke bawah. Ya, sehingga hasilnya adalah
9,8. Nah, 9,8 dibulatkan ke atas sehingga panjang kelasnya 10. Jadi ingat, untuk banyak kelasnya pembulatannya ke bawah, untuk panjang kelas pembulatannya ke atas. Supaya apa? Supaya kelasnya tidak terlalu banyak ya, tapi panjang kelasnya ini lebih panjang. Baik, silakan. Oke. Kemudian dimasukkan ke sini, ya, dimasukkan ke dalam distribusi frekuensi di dalam tabel. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Pertama kita tuliskan di sini angka yang paling kecil. Angka yang paling kecilnya itu yakni 40, ya. Kemudian sampai 49. Nah, kenapa 49? Karena lihat di sini ada panjang kelasnya itu 10. Jadi kita merhitungnya 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi 10 itu hitungannya 40-nya ikut. Sehingga angka terakhirnya adalah 49. Ya. Selanjutnya setelah 49 angkanya berapa? 50. Ya. 50 dihitung lagi dengan panjang kelas 10. Ya. Dan begitu juga seterusnya. Sehingga kita bisa dapat di sini ada 5 kelompok. Ya. 5 kelompok. Kelompok 1 40 sampai 49, kelompok 2 50 sampai 59, kelompok 3 60 sampai 69, kelompok 4 40 sampai 49, kemudian kelompok yang terakhir adalah 80 sampai 89. Kemudian di situ kenapa banyaknya ada 4? Kita lihat lagi ke arah tadi, ke talimak. 40 sampai 49 itu ada di 1, 40-nya ada 1, 43-nya ada 1, 49-nya ada 2, sehingga totalnya 4. Masukkan ke sini 4. Kemudian 50 sampai 59. 50 sampai 59 itu 55 ya. Kemudian ditambah 56. Itu ada 3 ya. Jumlahnya ada 3, sehingga totalnya 5. Dan begitu seterusnya sehingga jumlahnya ini harus 20.